Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi Bu Nesya sudah mempersiapkan tadi, tapi ternyata videonya itu ya bermasalah. Jadi tak ulangi saja. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang Raja Purnawarman dengan sikap kepahlawanannya. Lah, apa yang dilakukan Raja Purnawarman itu merupakan contoh dari pelaksanaan sila keempat. Apa? Masih ingat? Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dalam sila keempat itu ada simbolnya ya. Tulisannya Bu Nesya itu di sini berantakan sekali karena pakai laptop atau pakai ini aplikasi ya. Jadi tuh kerek-kerekan gitu loh tadi, cepet-cepetan. Maaf ya, tolong didengarkan saja. Yang penting masalah tulisannya nanti bisa sesuaikan sama omongannya Bu Nesya ini ya. Gambar di sini itu gambar ya, masih ingat ini adalah simbol dari sila keempat yaitu banteng. Banteng itu maknanya, banteng itu kan hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Bagaimana hubungan makna sila keempat dan simbolnya? Jadi manusia atau rakyat itu ketika memiliki masalah, mereka akan berkumpul dan memutuskan masalah tersebut. Banteng juga sama. Banteng juga melakukan, mereka adalah kumpulan hewan. Jika bersatu itu akan menjadi kawanan hewan yang kuat. Kawanan jadi banteng, kawanan hewan yang kuat. Jiwa sosialnya juga tinggi. Lah ini sangat menggambarkan makna dari sila keempat itu ya. Sila keempat kan tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Amati gambar berikut. Budi marah membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Budi langsung marah-marah. Amir gak sengaja ya, belum ya, tidak mencerminkan karena langsung marah-marah. Seharusnya kan Budi bisa bertanya dulu sama Amir, kenapa Amir kamu kok menginjak kakiku, bukan langsung marah-marah gitu. Apakah sikap Budi mencerminkan mencerminkan sila keempat? Sila keempat? Tidak, karena tidak bijaksana. Langsung marah-marah, itu tidak bijaksana. Apalagi langsung menghina-hina, menjelek-jelekan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Ya terjadi pertengkaran. Ini mereka berdua bisa-bisa bertengkar, masalah juga tidak akan selesai, menambah masalah. Nah, yang kedua, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tapi hari itu kelompok tarinya mendapatkan undangan dari Pak Lurah merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya, ia menari bersama kelompoknya. Dia itu menunda pergi ke rumah neneknya. Dia lebih memilih dengan kelompoknya. Menurut kalian bagaimana ini? Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Ya. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Ya jelas, karena dia lebih mementingkan kepentingan bersama. Sama juga ketika kalian ada tugas kelompok. Nah, kalian bisa lebih mementingkan jalan-jalan, tapi kelompok kalian
mereka bekerja sendiri tanpa kalian, itu artinya kalian juga lebih mementingkan kepentingan pribadi. Gitu ya, paham ya? Tolong lebih mementingkan kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya belajar kelompok, ya kita harus mendahulukan kepentingan kelompok gitu. Kepentingan bersama. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah nenek? Bagaimana? Ya teman-temannya akan kecewa. Ini kan sudah formasi ya. Acara juga tidak akan berjalan dengan baik. Pak Lurah akan kesulitan, kelompoknya juga kesulitan gitu. Yang ketiga, Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia mengatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Tidak. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Bagaimana? Tidak, karena Dayu tidak cinta permusyawaratan. Ini bisa terjadi ketika pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT, RW bisa dilakukan dengan voting atau musyawarah. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Jadi yang memutuskan segala hal itu misal ketua kelasnya ini ya, atau Dayunya, dia memutuskan untuk dirinya sendiri. Nah, yang terjadi ya tujuan bersama tidak akan terwujud, dan hak orang lain untuk mengemukakan, memilih, dipilih, mendengarkan pendapat orang lain itu juga akan terambil ya. Mengambil hak orang lain itu termasuk. Buatlah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Mengutamakan musyawarah menyelesaikan masalah, bertanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, mendahulukan kepentingan umum. Itu. Raja Punawarman sangat gigih dan berani melawan perompak. Beliau membela kepentingan rakyat, beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Ya, mari kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Nah, di sini ada beberapa kesalahan ya di notnya. Ini bukan not yang benar yang di buku kalian. Oke, kita nyanyi ya. Selanjutnya, amati teks lagu Maju Tak Gentar, identifikasi tinggi rendahnya nada. Oke, sekarang kita lihat. Wow, di sini ada ya, tahu kan? Ini adalah nada tinggi, nada tinggi, nada tinggi, nada tinggi, nada tinggi. Terus nada tinggi lagi, nada tinggi, 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 nada tinggi.
ini juga, ini juga, ini, mana lagi? Ber ini ya, ini, ya, ini. Kenapa? Ini disebut nada tinggi karena ada di notnya ini ada titik di atas, itu artinya dia nadanya tinggi. Ya, ini, kemudian ini. Nah, yang tidak ada titiknya ini namanya apa? Sedang, ya. Oke, tadi ini loh. Terus saja kalau begitu. Tadi intinya sudah paham kan ya? Oke. Identifikasi ya, artinya apa yang kamu temukan. Yang kita temukan apa tadi? Nadanya, nada tinggi. Yang kita temukan adalah nada tinggi dan nada sedang saja ya. Ada nada rendah? Tidak ada. Kemudian bernyanyilah bersama gurumu. Tadi kita sudah melakukan sesuai dengan tempo. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Kalau sama musik tadi kan sudah tahu ketukannya. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Ya, kita membahasnya tempo dulu ya. Jadi di sini tempo marcia. Ya, tempo di sini adalah marcia. Marcia itu artinya tempo marcia, ketukan lagu seperti orang sedang berbaris. Ketukan lagu seperti orang sedang berbaris. Sedang berbaris. Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Dilalah kebenaran, hak diperjuangkan, ajakan untuk bersatu mengusir penyerang, senantiasa semangat guna meraih kemenangan. Tulis sendiri ya, kelamaan soalnya kalau nulis. Oke, tadi apa? Belalah kebenaran, hak diperjuangkan untuk bersatu mengusir penyerang, senantiasa semangat guna meraih kemenangan. Jadi kalau kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh, kita membela kebenaran, maka akan kemenangan yang kita peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.